Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama, Dr. Insinyur Ruanda Agung Suhardiman, MSc, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Reni Mariani, kebetulan menjadi Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI. Yang saya hormati Ibu Yohana Elizabeth Harjadinata, SPD, MPD, MBA, Ketua Yayasan Bentang Merah Putih yang menyelenggarakan kegiatan seminar pada hari ini. Yang saya hormati para deputi, para tenaga profesional, tenaga ahli, dan para direktur Lemhanas RI. Yang saya hormati Profesor Dr. Telisa Aulia Valanti, SEME, serta bapak-bapak dan ibu peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar yang sangat penting ini. Saya merasa sangat terhormat dan bersyukur atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara hari ini yang bertajuk Strategi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan guna meningkatkan kredit karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Seminar ini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagai pengetahuan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam upaya kita dalam mencari solusi atas tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Peserta seminar yang saya hormati, dalam konteks global saat ini, isu lingkungan, terutama perubahan iklim, menjadi salah satu agenda utama yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian kita. Oleh karena itu, mempertimbangkan strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan hanya suatu pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Bapak dan Ibu sekalian hadirin, dalam acara ini menunjukkan komitmen dan keseriusan kita bersama dalam menjawab tantangan lingkungan global melalui praktek-praktek yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Saya berharap bahwa acara hari ini akan menjadi forum yang produktif, di mana gagasan dan solusi-solusi inovatif dapat terus bermunculan. Kami juga berharap bahwa hasil dari seminar ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya kita mencapai pembangunan berkelanjutan. Diharapkan juga bahwa seminar ini akan menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antar instansi, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam mewujudkan visi bersama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat dan komitmen yang kokoh, saya yakin kita dapat mencapai tujuan-tujuan kita dalam menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Peserta seminar yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Senin 29 April 2024 pukul 09.20 waktu Indonesia bagian Barat, seminar tentang strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan guna meningkatkan kredit karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca, saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur. Baik, saya persilakan untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Yohana Harjadinata selaku Ketua Yayasan Bentang Merah Putih. Lalu selanjutnya apresiasi untuk Profesor Dr. Insinyur Reni Mariani dan juga Dr. Insinyur Ruanda
selanjutnya kami undang untuk bergabung bersama kami juga Ibu Yohana Elizabeth Harjadinata untuk memberikan plakat, dan juga Ibu Musdalifah kami persilakan untuk langsung bergabung. Kami persilakan Bapak Wakil Gubernur Lemhanas untuk memberikan plakat kepada Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud sebagai staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa dan sumber daya. Ya, selanjutnya Profesor Dr. Insinyur M. Baik, berikutnya kami mohon juga untuk Ibu Yohana Elizabeth Harjadinata untuk memberikan plakat dan souvenir kepada kontributor kita pada hari ini. Ya, silakan untuk diabadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan terakhir, salam Pancasila. Pada pagi hari ini kita akan memulai dengan agenda kita yang akan dibantu oleh pertama kali saya undang kepada Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni MP untuk maju ke depan sebagai narasumber kita yang pertama. Beliau lahir pada tanggal 11 Mei 1966 di Nagari Kamang Hilir, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Meraih gelar Insinyur Pertanian dan Master dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Tahun 2003 meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Rami yang diberikan Ramix dan semen dari mikroorganisme efektif embio pada tanah gambut di Universitas Pajajaran, dan gelar profesor yang disandang pada tahun 2008 dalam usia 42 tahun. Inilah ibu yang saya hormati, panutan saya, Ibu Profesor Dr. Insinyur Mayerni. Kita berikan tepuk tangan. Pembicara kita yang kedua adalah Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud MT, lahir di Ujung Pandang 13 September 1964. Memiliki gelar Bachelor Degree Forest Management dari IPB tahun 1985, Institut Diploma dari Postgraduate Course International Institute Aerospace, Survey and Earth Science ITC, Netherlands 1992. Master Degree in Development Study Bandung Teknologi 2023 dan Doctoral Degree in Management Business Bogor IPB juga 2020. Kita tepuk tangan untuk Dr. Insinyur Musdalifah. Dan ini yang paling ganteng karena semua di sini wanita-wanita cantik. Pembicara kita yang ketiga adalah Dr. Insinyur Wanda Agung Sugadirman MSc, posisi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini analisis kebijaksanaan ahli utama bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, juga Ketua Harian 1 Tim Kerja Indonesia Volunet Sing 2030. Saat ini juga beliau pernah menjabati Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari April 2021 hingga 2023. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Dr. Insinyur Wanda Agung Sugadirman MSc. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Senang sekali pagi hari ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan guna meningkatkan kredit karbon dan mengurangi emisi gas kaca di rumah kaca. Nah, kita tahu belakangan ini kalau kita ngomong sawit biasanya adanya mitos-mitos yang luar biasa. Di Indonesia sendiri kita masih banyak perlu mengedukasi untuk generasi-generasi yang saat ini juga menonton di YouTube channel, dan kita juga perlu pengembangan khususnya kalau kita ngomong trade carbon, lalu ngomongin emisi rumah kaca. Ibu dan Bapak adalah
orang-orang pakar yang bisa berbagi ilmu kepada kami. Maka izinkan pada pagi hari ini Profesor Reni monggo duluan, lalu dilanjutkan Ibu Musdalifah, dan terakhir dengan yang paling ganteng saya bilang, karena kita bertiga cantik Bu. Jadi Bapak yang paling ganteng Pak Ruanda Agung. Silakan waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Lemhanas RI yang baru saja meninggalkan ruangan karena ada acara yang bersamaan. Kemudian yang kami hormati para direktur di lingkungan Lemhanas RI, para narasumber yang saya hormati, dan para peserta seminar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para pakar, para ahli di perkebunan sawit, para birokrasi yang hadir pada hari ini. Di era perubahan iklim ini, industri kelapa sawit Indonesia dihadapi pada dua tantangan yang besar, yaitu meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk itu, seminar ini sangatlah penting untuk membahas bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan industri kelapa sawit untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Balik. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut. Kami pada bulan Maret 2024 mengundang 17 pakar yang ada, baik dari Pulau Jawa maupun beberapa universitas yang di luar Pulau Jawa terkait dengan bagaimana menekan emisi gas rumah kaca ini. Nah, pakar yang kami undang seperti tertera di slide ini tidak menutup kemungkinan setelah ini kami Lemhanas tetap akan mengundang beberapa pakar lagi karena untuk tindak lanjut dari pertemuan di bulan Maret tersebut. Ini kami laksanakan bekerjasama dengan GAPI dan telah melakukan diskusi secara mendalam terkait dengan inventarisasi gas rumah kaca dan metode kalkulasi penyerapan karbon pada tanaman kelapa sawit. Kami telah mengundang sebanyak 17 narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota, bahkan narasumber yang ada di luar negeri waktu itu ikut bergabung karena beliau sedang berada di Jepang. Dalam diskusi tersebut kami berfokus membahas permasalahan inventarisasi gas rumah kaca, emisi di lahan gambut, land use change, dan sekuenstrasi karbon, reduksi emisi gas rumah kaca, proses operasional, serta metodologi dan sertifikasi pengurangan karbon sektor lahan. Dari hasil diskusi tersebut, berbagai informasi, inovasi, dan ide-ide telah kami rangkum untuk dapat kami lakukan kajian lebih lanjut, yang nantinya akan menjadi rekomendasi yang akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Presiden dalam memajukan sawit Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin hari ini hadir para pakar perkelapa sawitan. Seandainya apa yang saya sampaikan ini itu adalah merupakan rangkuman dari 17 pakar, seandainya masih ada yang perlu kita bicarakan, tolong sampaikan ke saya sehingga kita akan melaksanakan tindak lanjut atau sambungan dari diskusi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Baik, lanjutkan. Seperti yang diketahui bahwa net zero emission telah menjadi fokus global sejak terbentuknya kesepakatan Paris di COP21. Dalam Paris Agreement, setiap negara diwajibkan untuk menyampaikan target penurunan emisi mereka yang dikenal dengan NDC. Untuk mencapai target 2030 NDC, terdapat proyeksi penurunan emisi yang telah ditetapkan sejak tahun 2017 dan kini disempurnakan dalam persentase eNDC pada tahun 2022. Penurunan emisi tersebut meliputi berbagai sektor seperti energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan. Sejak 23 September 2022, Indonesia telah mengukuhkan penurunan gas rumah kaca dalam presentasi eNDC yang diperbaharui dengan industri sawit termasuk dalam sektor yang diatur.
Industri sawit berada di bawah sektor 1, 2, 3, dan 4 pada level perkebunan. Penurunan gas rumah kaca ditekankan melalui penggunaan yang lebih bijak terhadap pupuk, herbisida, pestisida, dekomposisi bahan organik, dan pengurangan penggunaan bahan baku fosil dalam operasional kegiatan perkebunan. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya Indonesia dalam mencapai komitmen global terkait penurunan emisi, sejalan dengan visi bersama untuk mencapai target net zero emission dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim secara menyeluruh. Beberapa waktu yang lalu kami ke Kementerian Kemenko Marves, tampaknya akan terjadi perubahan untuk target net zero emission ini tampaknya, tapi mungkin belum dipublikasikan oleh Kementerian Kemenko Marves. Lanjut, mekanisme penyesuaian batas karbon, Carbon Border Adjustment Mechanism, dan larangan impor produk bebas deforestasi berupa deforestation free product menjadi tantangan serius bagi ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Dalam regulasi terkait produk bebas deforestasi, Indonesia harus menunjukkan bahwa produk-produknya tidak berasal dari lahan hutan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi pada degradasi hutan. CBAM menerapkan mekanisme tarif yang mengharuskan importir pembayaran sertifikasi CBAM mulai dari 1 Januari 2026. Sebagai konsekuensinya, jika tidak mematuhi regulasi ini, importir akan menghadapi pembatasan impor dan nama negara mereka mungkin dimasukkan dalam daftar shame list berdasarkan perilaku mereka dalam pembayaran embedded emission dari produk-produk yang mereka impor. Ini tantangan luar biasa untuk kita. Data dari Eurostat tahun 2021 menunjukkan bahwa impor Uni Eropa dari Indonesia pada tahun 2020 terutama terdiri dari produk kakao dan persiapannya senilai 149,6 juta, kopi senilai 139,17 juta, minyak kelapa sawit senilai 2,9 miliar, dan kayu senilai 139,17 juta. Keempat produk ini merupakan produk utama Indonesia yang berpotensi terdampak oleh regulasi CBAM dan larangan impor DFP. Hal ini menandakan perlunya strategi yang matang dan komprehensif dalam menjaga daya saing ekspor kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional terkait lingkungan dan emisi karbon. Lanjut. Industri kelapa sawit Indonesia memiliki peranan utama sebagai salah satu pendorong ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan pola industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, sektor ini telah memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, nilai total ekspor mencapai 304 triliun rupiah, menjadikan sebagai sektor ekspor terbesar yang bahkan mengungguli sektor migas. Selain itu, industri kelapa sawit juga memiliki dampak yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, industri kelapa sawit berperan dalam meningkatkan ketahanan energi dengan menggantikan penggunaan bahan baku fosil sebanyak 2,3 juta kiloliter melalui program mandatory biodiesel. Dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah LPJMN 2020-2024, industri pengolahan dan pertanian seperti industri kelapa sawit menjadi andalan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Lanjut. Industri kelapa sawit dihadapkan pada serangkaian tudingan serius terkait isu deforestasi, kebakaran hutan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Parlemen Uni Eropa mengakui produksi kelapa sawit sebagai salah satu faktor utama di balik kebakaran hutan dan deforestasi global. Sementara terdapat laporan terkait pelanggaran HAM yang dilaporkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ancaman bencana dan alih fungsi hutan menjadi isu penting dengan perubahan penggunaan lahan yang tidak terelakkan namun disertai dengan penyalahgunaan bukan hutan semestinya diperuntukkan untuk hutan, konflik lahan, dan ancaman dari bencana seperti kebakaran dan banjir. Semua tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif dan solusi yang terukur untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit dengan mengatasi isu-isu lingkungan serta sosial yang terkait dengannya. Lanjut.
Optimalisasi pencatatan inventarisasi gas rumah kaca dalam industri kelapa sawit menjadi kunci dalam upaya mitigasi emisi karbon dan menjadikan industri ini sebagai pilar utama dalam mengatasi perubahan iklim. Langkah-langkah ini didukung oleh beberapa regulasi dan pedoman, seperti Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019, Perpres nomor 98 tahun 2021, Pedoman Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dari KLHK, dan Pedoman IPCC 2006. Standar perhitungan dan pelaporan gas rumah kaca perusahaan oleh WRI, WBC, SD, dan prosedur penilaian gas rumah kaca RSPO. Emisi karbon dibagi menjadi 3 skop. Ini untuk kita ketahui bahwa untuk mengurangi emisi karbon ini kita mencoba dari hasil kajian para peneliti, skop 1 mencakup emisi langsung yang berasal dari sumber yang dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan. Skop 2 mencakup emisi tidak langsung terkait dengan energi yang dibeli perusahaan. Sedangkan skop 3 melibatkan emisi aktivitas yang tidak dikontrol langsung oleh perusahaan namun berada dalam lingkup bisnis meskipun masih dalam perdebatan. Nah, ini dari hasil diskusi kami di Lemhanas, ternyata ini beda-beda dan beda ahli beda lagi skopnya. Nah, ini perlu kita sepakati nanti satu visi kita karena ini masih dalam perdebatan. Dalam melakukan analisis ketidakpastian emisi gas rumah kaca, terdapat 2 pendekatan alternatif yang dapat digunakan, yaitu penggunaan penggandaan atau error propagation dan metode Monte Carlo. Fokus utama dari optimalisasi ini adalah pada kategori inventarisasi gas rumah kaca yang memiliki dampak maksimum dalam meningkatkan kualitas estimasi emisi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Ini dari salah satu pakar mengungkapkan bahwa ada beberapa metode yang digunakan untuk penurunan emisi gas rumah kaca ini. Proses inventarisasi gas rumah kaca meliputi penetapan boundary inventarisasi gas rumah kaca, estimasi tingkat emisi gas rumah kaca, analisis ketidakpastian emisi gas rumah kaca, analisis sumber emisi kunci, estimasi reduksi emisi aksi mitigasi, serta proses penjaminan dan pengendalian mutu inventarisasi gas rumah kaca. Semua langkah ini penting untuk memastikan pencatatan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya akan mendukung upaya mitigasi emisi karbon secara efektif dan berkelanjutan. Lanjut, salah satu rekomendasi hal yang bisa dilakukan adalah harmonisasi data serta memperbanyak studi publikasi tingkat internasional yang kredibel untuk mendukung upaya inventarisasi gas rumah kaca mengoptimalkan manfaat ekonomi, industri, dan kelapa sawit. Ini juga sudah kami diskusikan tadi dengan PPD PKS, mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena ternyata dari hasil diskusi tersebut kawan-kawan para peneliti mempunyai kesulitan ketika kita melakukan inventarisasi gas rumah kaca, metodenya, kemudian levelnya itu menjadi terkendala karena secara akademis kita tidak mempunyai publikasi. Nah, kawan-kawan daripada akademisi menyampaikan bahwa ketika mereka mempublikasikan ke jurnal internasional seringkali ditolak. Karena apa? Tidak sesuai dengan target dari jurnal tersebut untuk sawit. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadikan jalan keluar nanti menjadi salah satu solusi dari seminar ini. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. RSPO, CPOPC, dan IPCC adalah lembaga internasional yang berpengaruh dalam studi dan publikasi tingkat internasional yang kredibel, sehingga dibutuhkan banyak studi guna memperbanyak publikasi di tingkat internasional yang kredibel dengan cara berkolaborasi dengan peneliti di tingkat internasional. Nah, kami berharap jurnal internasionalnya ada di Indonesia. Walaupun sampai hari ini kita belum mempunyai jurnal mungkin yang terindeks Scopus di Indonesia khusus untuk sawit, tentu saja harapannya ke depan akan ada jurnal internasional yang berada di Indonesia setingkat Scopus atau setingkat jurnal-jurnal bereputasi internasional lainnya. 2. Menerapkan analisis siklus hidup atau LCA.
dan membuatnya menjadi laporan yang berkualitas sehingga dapat menjadi rekomendasi regulasi serta dapat merumuskan standar perhitungan karbon untuk industri kelapa sawit. Ini berkaitan dengan nomor 1. Kalau tidak ada naskah secara akademik atau artikel secara akademik, tentu saja ini akan sulit untuk dilaksanakan. Bisa dilihat pada gambar di sini mengenai alur rich picture kelapa sawit di Indonesia serta lembaga penentu kebijakan dan lembaga profesi pendukung yang berada di belakang masing-masing industri. 3. Memberikan prioritas pada inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan memanfaatkan ekonomi sambil mengurangi dampak lingkungan termasuk emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah ini mencakup penangkapan metan, pemanfaatan biogas, bio-CNG, pemanfaatan biogas dari biometan, pemanfaatan produk sampingan padat, dan penggunaan IFB untuk energi. Lanjut. Penerapan praktek good agriculture practices serta upayanya untuk mengintensifkan lahan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip konservasi lingkungan perlu ditingkatkan. Dalam upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan melalui aforestasi, reforestasi, dan revegetasi, sistem atau kebijakan One Map Policy dapat diterapkan menggunakan teknologi GIS. Dengan One Map Policy ini, lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan dapat mengawasi berdasarkan satu data atau platform yang konsisten dan tidak berbeda-beda antar lembaga sehingga dapat mencegah tumpang tindih peruntukan lahan. Ini nanti mungkin dari KLHK. Untuk mencegah kebakaran hutan, kerapatan vegetasi pada area konservasi maupun area terbuka, bukan area tanaman kelapa sawit, dapat ditingkatkan melalui program pengayaan penggunaan spesies tumbuhan setempat dengan net primary production yang tinggi. Masyarakat setempat yang ikut serta dalam perkebunan dan pengolahan kelapa sawit juga perlu diberdayakan melalui kemitraan yang berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah mengubah nomenklatur area-area perkebunan sawit menjadi hutan sawit berdasarkan parameter tanaman yang bisa diklasifikasikan menjadi hutan berdasarkan Kyoto Protocol dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Menhut 2 2004. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Pak Sahat pada salah satu seminar dulu. Ya, mudah-mudahan saja ke depan ini bisa, kenapa kita tidak bisa membuat perkebunan sawit menjadi hutan sawit gitu untuk sebutannya, sehingga ini bisa menjadi diplomasi sawit kita di dunia internasional. Lanjut. Terdapat strategi atau kebijakan yang telah berhasil diterapkan di negara Malaysia dan dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan bagi Indonesia. Pada tahun 2015, Sabah menjadi wilayah pertama di dunia melaporkan pendekatan sertifikasi yuridiksi untuk minyak sawit yang berkelanjutan melalui GCSPO. Penyelidikan di lapangan di beberapa distrik yang telah menghasilkan data mengenai kesiapan petani kecil dalam menghadapi sertifikasi yuridiksi sawit berkelanjutan RSIPO pada tahun 2025. Sistem GCSPO ini mencakup kontribusi anggota koperasi, akses pasar untuk petani kecil dengan menjual kredit RSPO, serta kemitraan dengan pembeli besar seperti Unilever dan LKSS yang difasilitasi oleh WWF Malaysia untuk minyak sawit berkelanjutan. Selain itu, Malaysia juga memiliki pangkalan data inventory. Sistem GCSPO berfokus pada praktek keberlanjutan dalam produk minyak sawit, sementara Millseed merupakan database inventaris siklus hidup yang mendukung program-program lingkungan terkait dengan eco-labeling, studi penilaian siklus hidup, desain ekologis, dan komunikasi deklarasi lingkungan. Itu yang sudah dilaksanakan di Malaysia dan barangkali bisa menjadi benchmark bagi Indonesia bagian-bagiannya. Lanjut, selain Malaysia, strategi kebijakan berhasil dilakukan oleh Kolombia. Juga dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi Indonesia. Pertama, Kolombia melakukan promosi atau branding untuk mempercepat dan meningkatkan upaya penerapan praktek sosial dan lingkungan di seluruh rantai pasok minyak sawitnya. Promosi ini terdiri dari 3 tahap. Pembentukan citra bisnis perkebunan kelapa sawit, menjadi Voces de la Palma atau suara sawit. Hal ini dilakukan untuk membangun citra positif industri kelapa sawit di Kolombia dengan melakukan kerjasama dengan storing dan wawancara di lapangan.
Tahap kedua, pembentukan logo dan program perintis dilakukan untuk peningkatan pengenalan dan konsumsi minyak sawit 100% Kolombia. Dilakukan dengan cara pembuatan logo 100% minyak sawit Kolombia, pemilihan logo, pengujian logo dengan neuroscience, serta implementasi program perintis. Kemudian Kolombia menyoroti karakteristik unik minyak kelapa sawitnya 100% melalui pendekatan komunikasi eduktif, tanya jawab dan kampanye Said Colombia Espida, minyak kelapa sawit Kolombia adalah kehidupan. Artinya mungkin tidak semuanya bisa kita lihat sebagai hal-hal yang baik, mungkin sebahagiannya bisa kita adopsi. Lanjut. Tahap kedua yang dilakukan oleh Kolombia adalah Sustainability Index yang dilakukan untuk memantau kemajuan produksi kelapa sawit. Indeks ini menyediakan umpan balik langsung kepada produsen mengenai kinerja mereka dan bantuan teknis untuk meningkatkan keberlanjutan. Nah, barangkali ini juga penting bagi kita untuk meningkatkan ketahanan sawit kita dengan mengeluarkan indeks ketahanan sawit setiap tahunnya. Ketiga, smallholder producer inclusion dilakukan dengan mengatasi peraturan ketenagakerjaan agar sesuai dengan kebutuhan pertanian dan meningkatkan kesadaran tentang kondisi kerja yang layak. Kelima, better informed consumers dilakukan dengan menyoroti status bebas deforestasi minyak sawit dari Kolombia dan menekankan manfaat sosial bagi komunitas petani kecil serta memberikan informasi yang kredibel untuk melawan persepsi negatif global. Lanjut. Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan, Lemhanas terdapat 7 rekomendasi praktek perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kredit karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kotak yang warna hijau menandakan rencana jangka pendek dan yang warna oranye menandakan rencana jangka panjang. Rekomendasi tersebut yang pertama, peningkatan ketersediaan lahan untuk menunjang keberlanjutan kelapa sawit. Ini dapat dilakukan dengan perbaikan pada pengelolaan kebun kelapa sawit melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta pelaksanaan aforestasi, reforestasi, dan revegetasi. Kedua, mengubah nomenklatur perkebunan kelapa sawit menjadi hutan sawit. Nampaknya ini sudah mendesak. Nah, barangkali di sini Bapak Ibu yang berkepentingan dengan hal ini, mari kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa merubah nomenklatur perkebunan sawit ini menjadi hutan sawit. Kedua, peningkatan penelitian dan penggunaan teknologi inovasi di sektor sawit guna mengurangi emisi karbon dan dapat dilakukan. Yang pertama, mengoptimalkan peran BP DPKS dan BRIN melalui penerapan teknologi pengurangan emisi dan investasi dalam teknologi terbaru. Dua, mengembangkan produk turunan yang lebih ramah lingkungan dan jejak karbon rendah. Ketiga, peningkatan daya saing kelapa sawit melalui strategi branding dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan transparansi keberlanjutan dengan publikasi laporan. Ini yang juga saya sampaikan tadi bahwa kita tidak mempunyai artikel-artikel yang secara internasional bisa kita jadikan sebagai referensi untuk mengajukan banyak hal, terutama untuk inventarisasi dan metodologi. Kedua, meningkatkan kerjasama dengan RSPO, CPOPC, dan IPCC sekaligus melakukan kampanye atau soft diplomasi. Tiga, mengoptimalkan peran BPDPKS dan BRIN dengan cara mendanai penelitian-penelitian, meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Ini juga ketika seminar kemarin ada beberapa metode peningkatan penguasaan dan pengelolaan data karbon sawit dapat dilakukan dengan satu, melakukan pemetaan integrasi karbon balance sawit. Dua, menerapkan one map policy dengan teknologi geographic information system sebagai pencegahan deforestasi. Yang ketiga, pengembangan indeks karbon untuk menilai kinerja keberlanjutan sawit. Nah, ini barangkali nanti di KLHK kalau seandainya sudah ya Pak ya, untuk indeks karbon. Ya, mudah-mudahan Pak Arwanda nanti bisa menjelaskan ini. Kemudian selanjutnya ketiga, meningkatkan daya saing kelapa sawit melalui strategi branding yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi keberlanjutan dengan publikasi dan laporan, meningkatkan kerjasama, tadi sudah,
Kemudian rekomendasi keempat, pengembangan indeks karbon. Yang kelima, peningkatan efektivitas pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pada kelapa sawit dan pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan satu, membentuk task force independen. Nah, kami baru dapat informasi tadi bahwa di Kemenko Marves itu sudah ada juga satgas untuk kelapa sawit. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa mendorong task force yang lain untuk bersinergi dan mensinkronisasi regulasi-regulasi yang ada. Kemudian memperbanyak lembaga verifikasi dan validasi dan mempercepat sertifikasi ISPO dan RSPO. 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pengembangan program pemberdayaan dan kemitraan. Terakhir, peningkatan kerjasama antar lembaga untuk meningkatkan daya saing kelapa sawit dilakukan dengan cara meningkatkan sinergi antar Kemenlu, Kemendak, Kementan, Gapki, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, BRIN, BPDPKS dalam mengatasi permasalahan. Nah, saya berharap para diplomat yang ada atau dubes-dubes yang ada di negara-negara yang pengimpor sawit, saya berharap, tentu saja kita berharap semuanya itu dibekali dengan soft diplomasi untuk sawit ini. Lanjut, rekomendasi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bertujuan untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan potensi industri kelapa sawit Indonesia dalam konteks global semakin kompleks. Saat ini, sektor ini menghadapi tekanan terkait emisi gas rumah kaca yang berpotensi untuk mengancam pencapaian target NDC. Oke, lanjut. Dalam diskusi ilmiah diperlukan masukan narasumber untuk merumuskan rekomendasi yang optimal. Hal ini mencakup harmonisasi data terkait inventarisasi gas rumah kaca kelapa sawit, meningkatkan studi dan publikasi tingkat internasional yang kredibel. Ini kami berulang-ulang di rekomendasi kami sebutkan, serta menghadapi ancaman bencana dan alih fungsi lahan hutan dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan yang diambil dari referensi best practice di Malaysia dan Kolombia. Terakhir, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa resolusi parlemen di Uni Eropa dan beberapa negara Eropa mengenai kelapa sawit, deforestasi, serta kampanye negatif tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak reputasi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat dan memperjuangkan penolakan terhadap kampanye negatif dari kelapa sawit. Kelapa sawit sebagai salah satu hasil alam Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kredit karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca, selain dari keunggulan produk-produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit itu sendiri. Saya berpikir bahwa 16 juta hektar kebun sawit apabila ini ternyata surplus CO2 dan bisa menekan emisi gas rumah kaca, saya tidak terbayang. Hanya dengan sawit saja, dengan CPO-nya begitu cemburunya negara-negara di dunia, apalagi suatu saat nanti kita bisa masuk ke carbon trading. Jadi Bapak Ibu, mari tetap semangat bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadi menjadi tuan sawit untuk negara-negara yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita tepuk tangan ya sama Bu Reni, karena semua hal tentang kelapa sawit, Bude Putih ini sudah disampaikan sebenarnya, dan kita bangga sekali bahwa Lemhanas sudah membahas sedemikian detailnya segala hal terkait perkelapa sawitan nasional kita. Semoga Bu di Lemhanas, karena kan pasti kita yakin betul di Lemhanas itu semua calon-calon pemimpin kita, kemudian pemimpin-pemimpin kita semua melalui Lemhanas. Hampir semua, saya kebetulan nggak ikut Bu, lolos dari saringan. Tapi hampir semua pimpinan kita melalui Lemhanas. Kalau teman-teman semua sudah diberikan informasi yang komprehensif, dibangun kesadarannya untuk menjaga ekonomi kelapa sawit kita di negara kita ini, insya Allah ke depan pemimpin-pemimpin kita tidak lagi ada yang berpikiran
yang beda ya tentang kelapa sawit. Insya Allah kurikulum di pendidikan kita akan berubah semua untuk memberikan pendapat-pendapat yang positif terhadap kelapa sawit. Karena selama ini yang kita temui Bu, diskusi ataupun di masyarakat kita kadang-kadang sangat sibuk sekali menghadapi teman-teman kita sendiri, keluarga kita, negara kita, pimpinan kita yang banyak mengquote informasi negatif tentang kelapa sawit nasional kita. Dan alhamdulillah ini teman-teman sawit semuanya pasti bangga semua ya. Di Lemhanas sudah seperti ini loh kelapa sawit informasinya. Saya tadi sudah bisik-bisik sama Pak Rwanda. Pak Rwanda harusnya kita bukan pembicara lagi karena semuanya semua pendapat, semua informasi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi. Bapak Ibu sekalian, karena undangannya memang sudah lama, Bu Yo dan teman-teman Lemhanas ini sangat intensif sekali mengajak kita untuk selalu untuk mendiskusikan perkelapa sawitan kita. Saya dan teman-teman yang ada di sawit ini, apapun yang Lemhanas sampaikan pasti kita semuanya bahagia sekali Bu, bangga sekali. Ini ada Ketua Gapki-nya, pasti dia bangga sekali. Ada Pak Sahat, ada Pak Mukti dan lain-lain BPDP. Karena seperti inilah sebenarnya harusnya kelapa sawit sebagai salah satu kontributor, dan saat ini kontributor terbesar negara kita, perlu betul-betul disupport, didukung oleh seluruh komponen masyarakat kita. Dan kita semuanya insya Allah Bu akan selalu saling mendukung ya, saling sharing informasi terkait perkelapa sawitan nasional. Mungkin sekalian aja di sini teman-teman BPDP, ini kemarin Bu Yo dan Bu Reni sudah sampaikan ya, salah satu upaya kita untuk membangun perspektif image positif kelapa sawit kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah kita seharusnya film-film kita sudah ada unsur-unsur kelapa sawit. Dan ini yang sudah diusulkan oleh Lemhanas melalui kemarin presentasi ke kami Bu Yohana, supaya kita punya seri sinetron. Jadi kelapa sawit positif itu jangan hanya kita yang di seminar, tapi ibu-ibu rumah tangga. Karena kalau kita sudah punya seri, kita pakai artis-artis yang keren-keren, apalagi sudah pakai orang-orang Korea, pasti ibu-ibu rumah tangga nonton dan kemudian paham, oh iya kelapa sawit harus itu hasil kita, produk kita, harusnya kita sayang, kita cintai dan kita banggakan. Ini mungkin teman-teman BPDP, saya ada Ibu ya, mungkin ini salah satu upaya kita, perlu kita support, perlu kita dukung, dan kalau perlu ide-ide kreatif yang lebih banyak lagi supaya kelapa sawit kita betul-betul dicintai dari semua aspek komponen negara bangsa dan rakyat negara kita. Bapak Ibu, karena saya diminta di sini bagaimana pembangunan berkelanjutan kelapa sawit nasional, meskipun tadi sudah disampaikan hampir semua hal yang terkait kelapa sawit, ya sudah dicuplik-cuplik. Kami juga kantor Menko cuma bisa cuplik-cuplik Bu. Kami teman-teman teknis ini semua lah yang menjalankan, melaksanakan, sehingga saya akan sampaikan sekilas saja. Kenapa profil kelapa sawit kita penting untuk negara kita, dan kalau kita lihat ini profil kelapa sawit kita semua tadi sudah disampaikan, meskipun ada beberapa data, tapi insya Allah semuanya sebenarnya sumbernya sama ya Bu ya, ada perkembangan beda sedikit-sedikit, biasalah untuk negara kita, tapi kita maklum kita memang salah satu yang perlu kita kembangkan atau kita bangun ke depan ini adalah terkait data yang komponen terbesar untuk berbagai kebutuhan negara kita.
Kalau kita lihat komponen untuk makanan dan oleo domestik untuk di negara kita setiap tahun memang terus bertumbuh. Kalau sekarang di data 2022 itu sudah mencapai 12.126 ton untuk makanan dari produk kelapa sawit, dan negara kita menjadi negara konsumen terbesar. Jadi kita produsen terbesar sekaligus kita adalah konsumen terbesar di seluruh dunia untuk kelapa sawit. Dan bahkan kalau kita naikkan sampai 40% biodiesel dan lain-lain, ya udah kita pakai sendiri saja dan kita tidak perlu membeli dari produk-produk lain. Karena produk-produk industri pun beberapa yang biasanya kita impor sudah banyak yang sampaikan, Bu, itu sebenarnya bisa diganti oleh kelapa sawit. Komponen bahan-bahan baku pencampur industri, Pak. Jadi mulai dari minyak pelumas dan lain-lain, kemudian multivitamin, bahan-bahan baku industri, banyak lagi yang lain untuk industri yang dipakai sehari-hari. Kalau kata Gapki itu 24 jam kita tuh selalu pakai kelapa sawit sebenarnya. Sampo, minyak, apapun juga itu semuanya ada kelapa sawitnya. Bakso biasanya tidak pakai kelapa sawit, itu harus pakai kelapa sawit sekarang. Karena memang komponennya paling mudah didapat adalah dari kelapa sawit, makanan-makanan apapun. Sehingga ini menjadi kalau memang kita maksimalkan produk-produk industri kita itu, memanfaatkan produk dari dalam negeri, sebagian besar bahan tambahan, zat-zat aditif yang diperlukan oleh bahan makanan itu sudah bisa sebenarnya menggunakan kelapa sawit. DHA ke depan kita akan bisa menggunakan kelapa sawit, dan hebatnya lagi kelapa sawit, Bu, kita tidak perlu mengganggu CPO, tetapi kita memanfaatkan byproduct-nya. Pome, Bu, itu menjadi mungkin untuk kita ketahui sekarang kontributor terbesar 3 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ya, tahun 2024 itu bukan dari CPO lagi. Kontributor terbesarnya sudah masuk ke byproduct-nya. Cangkang, bungkil, pome, itu pasarnya besar sekali. Mulai sampai dengan used cooking oil-nya. Used cooking oil kan juga dari sawit. Itu pasarnya besar. Dan harganya juga tidak jauh-jauh beda, Bu. Itu yang menyebabkan kalau BPDP itu paparkan data kontributor pungutan ekspor terbesar, itu masuklah kalau kita akumulasikan pome, bungkil, cangkang, dan lain-lain yang dari byproduct, ternyata kontributornya adalah dari byproduct itu. Tapi kita kita harapkan teman-teman industri jangan semuanya kemudian beralih ke byproduct, kemudian CPO-nya ditinggal, CPO-nya adalah produk utamanya dan lain-lain. Tapi ini adalah hal yang membuka mata kita bahwa hilirisasi itu bukan hanya dari CPO, oleh chemical, byproduct lainnya sudah mulai berkembang, Bu, dan teknologinya sudah semakin maju. Beberapa investor sudah mulai masuk, Bu, itunya serabutnya sawit itu mau saya bikin industri, bangun industri, izinnya di mana? Udah mulai banyak yang masuk, yang memanfaatkan byproduct-nya. Waktu saya tanya, kenapa sih pome yang paling diminati di dunia itu pome sawit? Karena ternyata katanya pome sawit itu paling bersih dan seragam. Mereka banyak pome-pome yang lain, hasil-hasil atau byproduct atau liquid waste-nya banyak industri lain, tapi tidak banyak peminatnya karena mereka beragam. Tapi kalau liquid waste dari sawit itu seragam, sehingga sangat banyak diminati oleh baik industri maupun industri untuk energi dan untuk makanan, bahkan untuk memproduksi DHA, vitamin untuk masyarakat kecil kita. Jadi luar biasa sekali memang. Jadi kalau kita kemarin beberapa tahun terakhir kan kita hanya hitung dari CPO,
kemudian dari minyak goreng, biodiesel, industri-industri. Sekarang berubah. Kemarin saya betul-betul surprise karena kontribusi PE itu malah ke waste-nya sekarang lebih banyak. Karena Eropa turun, nggak tahu ya kalau saya salah, ekspor kita terkait dengan CPO dan lainnya itu turun 40%, 20%, ya sekitar 20% ekspor kita ke beberapa negara. Belum lagi karena harga CPO kita tinggi, sudah bersaing dengan soybean dan rapeseed, orang banyak beralih seperti India. Dia lebih memaksimalkan untuk menggunakan rapeseed, soybean. Sehingga kita kemudian berpikir lagi, kita harus apakan CPO? Kebijakan apa supaya orang jangan beralih, pasar kita jangan diambil? Policy-policy apa yang perlu kita kembangkan? Ini yang sekarang ini masih dibahas. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya. Karena harga kita sudah berimbang Bu antara rapeseed, soybean, sehingga orang banyak kalau dia itu ya udah kita maksimalkan pakai soybean, sehingga ekspor kita ke beberapa negara menjadi turun saat ini. Jadi itu yang bagian-bagian dinamika kelapa sawit. Jadi memang sangat cepat sekali perkembangan perubahan dan lain-lain Ibu Reni. Jadi mudah-mudahan nanti Lemhanas terus menerus kita ada komunikasi intensif untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin kita yang saat ini maupun di masa depan untuk betul-betul melihat betapa besarnya sebenarnya potensi ekonomi dari kelapa sawit ini. Bapak Ibu, saya kan dikasih waktunya udah setengah jam kayaknya ya. Belum ya, masih ada waktu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai untuk meningkatkan karbon kredit dan emisi gas rumah kaca, akhirnya kita selalu berpikir ini sebenarnya yang mereka tuntut adalah keseimbangan. Secara global kita perlu keseimbangan antara, nanti Pak Rwanda yang paling hafal ini. Ini sebenarnya teman kakak kelas sedikit sih ya, 1 tahun sama Pak Rwanda. Jadi ilmunya tapi ada di dia kalau ngomong karbon kredit maupun penurunan emisi gas rumah kaca. Tetapi ke depan ekonomi kita sudah akan dinamikanya juga ke arah situ. Ekonomi kita ke depan kita sudah melihat lagi. Jadi kalau kita ngomong kelapa sawit, ya ekonominya, industrinya jalan terus karena itu adalah kebutuhan hidup kita ya, kebutuhan hidup secara global. Itu kontribusi negara kita untuk dunia dari kelapa sawit, untuk kebutuhan kehidupan. Tetapi sekarang kita melihat bahwa ekonomi, kalau tadi kita sudah lihat waste-nya sudah, ekonominya sudah semakin meningkat. Sekarang yang kita lihat ekonomi dari jasa lingkungannya, ada karbon kredit maupun mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan semua policy kita terkait dengan berkelanjutan ini untuk meningkatkan kredit karbon maupun pengurangan emisi gas rumah kaca, hampir seluruhnya kita sudah selalu guideline policy di kelapa sawit selalu mengarah kita ke situ lagi. Sekarang ini industri-industri kita selalu memperhatikan dampak-dampak terhadap emisi gas rumah kaca ataupun bagaimana memproduksi karbon kredit dari kelapa sawit. Karena ekonomi ke depan kita sudah mengarah ke situ. Kalau produsen kita mengkontributor emisi kita semakin tinggi, kita akan semakin banyak dipajakin dari karbon kredit dan lain-lain. Sehingga ke depan kalau kita lihat industri-industri kita pun sudah baik melakukan penggantian teknologi ataupun meng-create teknologi baru untuk mengolah kelapa sawit, industri maupun di field, di lapangan, agar bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa kebijakan-kebijakan nasional kita yang kita yakini akan berkontribusi baik karbon kredit maupun mengurangi emisi gas rumah kaca yang saat ini sudah berlangsung, sebenarnya sudah kita lihat dari series policy kebijakan yang sudah kita jalankan. Kalau yang terakhir ini, kalau terkait dengan, sebenarnya ada tadi di outline-nya kita sudah gambarkan,
kita punya Indonesia Sustainable Palm Oil, Sustainability Scheme yang sampai sekarang kita sudah punya sejak tahun 2011. Tahun 2020 kita revisi menjadi peraturan presiden karena pada waktu itu kita yakin bahwa Sustainability Scheme ini bukan hanya tanggung jawab satu menteri, tapi tanggung jawab seluruh sektor yang terkait dengan ekonomi dari kelapa sawit. Sehingga dinaikkan menjadi peraturan presiden dan kemudian dinamikanya main cepat. Sekarang kita sedang revisi agar ISPO Sustainability Scheme ini sudah di meja presiden tidak hanya sampai CPO, tetapi sampai dengan end product. Dan bahkan kita harus yakinkan konsumen kita bahwa sustainability scheme kita ini sampai ke pot, sampai pada saat akan diekspor. Itu nanti akan tertuang di dalam peraturan-peraturan teknis, baik di Kementerian Pertanian untuk perkebunan sampai dengan CPO. Kemudian Kementerian Perindustrian akan menyusun sustainability scheme untuk industri, dan saat ini mudah-mudahan setelah peraturan presidennya diterbitkan akan segera terbit juga dari Kementerian Perindustrian dan kemudian dari Kementerian ESDM untuk semua produk-produk energi. Karena produk-produk energi juga memang menjadi masih banyak diskusi, Bu. Karena energi kita ini bukan hanya dari biodiesel. Energi yang kita produksi dari kelapa sawit itu juga dari cangkang, dari serat. Sudah ada industri yang akan segera membangun, lokasinya di mana saya lupa, charcoal ya. Jadi seperti arang dari serat-serat kelapa sawit yang tidak terpakai. Ini semuanya menjadi sumber energi semua karena belum dibangun industrinya, konsumennya sudah siap semua, sudah menyatakan berapapun diproduksi kami siap. Karena mereka semuanya arahnya memang untuk penurunan karbon, untuk menghasilkan karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghasilkan karbon. Ini yang sekarang tren sehingga pasarnya sudah siap sebenarnya semuanya. Tinggal industri kelapa sawitnya karena pertentangan masih banyak. Bu, SS-nya jangan dijual semua, nanti kita akan bla bla bla, pupuk hilang apa dan lain-lain. Jadi ini masih kita perlu diskusi, ada teman-teman IPB, mudah-mudahan nanti kita bisa betul-betul ya petakan jangan sampai semuanya jadi ekonomi, kemudian penataan konservasi lahan kita aja, konservasi lahan maksudnya fertilizer untuk tanaman-tanaman kita tergerus untuk ekonomi. Jadi ini semuanya jadi balance, keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan ini harus betul-betul kita terus jaga agar tidak terjadi ketidakimbangan di alam kita khususnya untuk kelapa sawit kita. Jadi kalau kita lihat di sini, Bu, sekarang ini kita kembangkan yang terakhir ini yang sedang kami intensif bahas adalah penyusunan National Dashboard untuk 5 komoditas utama Indonesia yang akan diperdagangkan di pasar global. Jadi ini bukan hanya untuk Uni Eropa, tapi pasar global kita memang sudah trennya mereka minta traceability. Dan ini memang dipacu karena adanya UDR. Tapi sesungguhnya National Dashboard ini kita siapkan agar kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kayu kita tidak. Kalau kayu sebenarnya sudah ada. Kita negara pertama dan satu-satunya sampai sekarang ya Pak Rwanda ya, dia menggunakan SPLK yang sudah traceability-nya sudah tersedia dan kita harus bangga dengan itu, Bu. Makanya kenapa kita komplain ke Uni Eropa, kamu bikin lagi ketentuan sementara kayu saja belum dijalankan secara konsisten. Kita sudah punya SPLK, janjinya mereka tidak akan terima kayu-kayu yang tidak terlegalisasi, terverifikasi. Nyatanya mereka terima, Bu, kayu-kayu dari Vietnam, dari negara-negara lain yang tidak ada verifikasinya seperti negara kita. Sejak 2012 ya Pak Rwanda ya,
Kita sejak 2012 sampai sekarang belum ada negara kedua. Itu yang selalu jadi kekuatan kita, bargain kita untuk kita selalu komplain. Oke, kita terapkan UDR, kita bangun dashboard, kita penuhi ketentuan-ketentuan, tapi jangan seperti SVLK. Jangan sampai hanya negara kita yang penuhi, tapi negara lain tidak penuhi, dia tetap terima. Konsistensi policy yang mereka terbitkan itu yang kita tuntut juga. Jadi bukan hanya kita yang dituntut, tapi kita juga menuntut. Dan ini National Dashboard kita kerjasama, bukan kita mulai dari nol, Bu. Tetapi kita percaya bahwa di teman-teman kita, baik NGO, teman-teman institusi sudah banyak punya data traceability petani-petani rakyat kita. Kita punya ISPO itu dia sudah mendata petani-petani kita, dia sudah punya geolocation-nya, dia sudah punya cut off date-nya, kapan dibangun kebunnya. Jadi informasinya sudah ada, sehingga kita dorong semuanya akan termuat, terakomodasi di dalam National Dashboard dengan SK Bapak Menko Perekonomian nomor 178 2024. Dan insya Allah uji cobanya akan segera dimulai bulan ini, dan bulan Juni kita mintakan untuk segera hasilnya untuk kita bisa evaluasi. Uji coba ini kita melihat bagaimana sih traceability yang sekarang kita sudah punya. Baik di industri juga sudah punya data-data mereka. Industri dan smallholder kita banyakkan teman-teman dari lembaga masyarakat seperti WWF, IDH, Solidaridad, apalagi ya banyak kabupaten Lestari dan lain-lain, itu mereka sudah punya semuanya data informasinya. Di dashboard ini kita coba trace dan kemudian kita linkkan dengan competent authority yang ada di Eropa yang sudah meminta, yang sudah bersedia untuk jadikan uji coba adalah di Belanda. Pemerintah Belanda sudah siap untuk menjadi uji coba. Kita coba negara-negara lain seperti yang sudah mengajukan diri, sebenarnya sudah ada komunikasi antara lain Denmark, Jerman dengan dubes yang berhubungan langsung, serta Polandia kalau nggak salah dan lain-lain. Itu mereka sudah mengusulkan mereka bisa untuk menjadi competent authority, meskipun regulasi di negaranya sekarang juga mereka sedang siapkan. Tapi sambil jalan kita coba untuk melingkan dari National Dashboard kita ke pasar kita yang ada di Eropa. Mudah-mudahan nanti bulan Juni sudah kita bisa dapatkan hasilnya dan kita lakukan uji coba men-trace data informasi tersebut dan sejauh mana kesesuaian dengan regulasi kita. Karena kita punya regulasi untuk tidak men-share save file, untuk ada perlindungan data informasi negara kita secara undang-undang dilindungi, sehingga kita juga harus menyampaikan kerahasiaan data itu sejauh mana. Dan kita akan melakukan, kalau MOU biasanya kalau perdagangan itu agak sulit, Bu. Jadi memang kita harus competent authority negara masing-masing itu punya komitmen yang sama dengan dan sesuai dengan peraturan regulasi yang ada di negara kita. Kita mudah-mudahan nanti kita bisa mengakomodir regulasi ketentuan kita dan kita kaitkan dengan pasar, sehingga ekonomi sawit jangan sampai tertunda, jangan sampai terkendala karena adanya ketentuan-ketentuan regulasi yang tidak kita penuhi. Jadi kita harus pede, Bu, semua apapun lo mau kita bisa dan kita siapkan, dan harus optimis. Skill kita, tenaga kerja kita cukup banyak, kemampuan teknologi anak-anak bangsa sangat baik, terbukti kita sudah punya banyak ya provider digital yang bisa berjalan dengan baik, Peduli Lindung, kemudian iPasar dan lain-lain itu sudah berjalan secara global, SVLK sudah berjalan global. Jadi no worry, kita akan bekerja keras mengajak anak-anak bangsa kita untuk membangun platform-platform yang dibutuhkan, yang dimintakan oleh pasar global. Jadi selain ISPO yang menjadi, saya pikir ini adalah bagian kita untuk bahwa
carbon credit kalau ada yang bisa kita jual. Pak Ruanda nanti yang tahu nih bagaimana ngitung yang mana kita bisa jual, yang mana kita bisa akui sebagai kredit karbon kita, untuk yang mana bisa dipasarkan, yang mana memang untuk kepentingan negara kita. Karena pengurangan emisi gas rumah kaca kita punya target ya Pak, 41% dan 49% ya untuk global. Jadi ini yang setelah ini selesai, saya rasa sih kita sudah banyak, sudah jauh melampaui target nasional. Mudah-mudahan yang lainnya kita bisa jual ya, supaya kita bisa dapat benefit yang lebih untuk dikembalikan ke kebun-kebun ataupun tanaman-tanaman rakyat yang hasilkan karbon tersebut. Kemudian selain ISPO juga terbukti bisa memenuhi target-target SDG kita, Bu. Jadi kita perlu yakin betul. Kemudian yang lainnya adalah rencana aksi nasional kelapa sawit nasional yang berkelanjutan, RAN KSB. RAN KSB ini sudah kita terbitkan sejak tahun 2019, dan RAN KSB, rencana aksi nasional ini, kita punya peta kebutuhan untuk meminimalkan gap antara kondisi yang kita harapkan dengan kondisi yang saat ini, sehingga ada 4 kebijakan utama di dalam RAN KSB, yaitu melakukan penguatan data, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, menerapkan tata kelola perkebunan, melakukan dukungan percepatan ISPO, meningkatkan akses pasar kelapa sawit. Ini kegiatan utama di dalam rencana aksi, jadi seperti roadmap, dan roadmap ini akan diacu oleh rencana aksi daerah di masing-masing provinsi maupun kabupaten, dan rencana aksi yang ada di provinsi dan kabupaten ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk mendapat alokasi dana bagi hasil sawit. Jadi kalau sebelumnya, meskipun kita sudah punya RAN KSB sejak tahun 2019 yang menyiapkan rencana aksi provinsi maupun kabupatennya, itu Bu baru sekitar 7. Tapi setelah ada dana masuk di dalam ketentuan dana bagi hasil, hampir semua provinsi kabupaten penghasil sawit itu sudah menyiapkan, menyusun rencana aksi provinsi. Kenapa kita perlukan Bu dana bagi hasil? Kalau diserahkan ke Pemda, kadang-kadang mereka ini mau dipakai buat apa sih? Mau dikasih replanting ada BPDP, mau untuk sarpras ada BPDP. Jadi ini untuk apa? Tapi di dalam rencana aksi ini mereka bisa tahu, bisa lihat peta di mana sih smallholder atau petani-petani yang belum mendapatkan informasi, pengetahuan, belum meningkatkan skillnya untuk mengelola kebunnya secara berkelanjutan. Lokasi-lokasi di mana yang membutuhkan jalan kebun di dalam perkebunan rakyat. Ini dengan rencana aksi ini, mudah-mudahan acuan ini bisa menjadi lebih. Jadi dana bagi hasil itu betul-betul dimanfaatkan untuk yang dibutuhkan oleh wilayahnya. Jadi banyak dana bagi hasil Bu, seperti tembakau kan kadang hanya beli yang bukan untuk kebutuhan petani, tapi karena mau diapakan mereka tidak tahu. Tapi dengan adanya rencana aksi ini, harapan kita betul-betul bisa dimanfaatkan oleh negara kita, oleh wilayah-wilayah kita, menghasilkan kebun sawit yang berkelanjutan. Kalau kita punya kebun sawit yang berkelanjutan, ujung-ujungnya kita bisa semua keberimbangan lingkungan dan lain-lain itu bisa akan terpenuhi. Kemudian PSR, peremajaan sawit rakyat. Ini program kita yang meskipun sampai dengan sekarang belum bisa memenuhi target tahunannya, tapi kita terus Bu, kita tidak pernah berhenti untuk memperbaiki program, memperbaiki regulasi, menyederhanakan, mensimplifikasi agar pekebun kita mau melakukan replanting. Jadi kita tidak putus semangat, kita terus bekerja keras, dan bekerjanya bukan lagi hanya untuk
dari BPDP, pemerintah maupun Pemda, tetapi kita sudah mengajak bermitra dengan teman-teman pelaku usaha besar yang ada di wilayah maupun surveyor dan lain-lain untuk membantu petani-petani kita mau melakukan replanting. Karena kita yakin kalau kita lakukan replanting, mestinya Pak Ruanda bisa hitungkan kita ya Bu ya, di kebun-kebun di replanting kita, dari kan yang dapat kredit karbon kalau dari tidak ada menjadi ada ya Pak. Nah ini kan kita menanam ulang, kita tebang, kita bersihkan lahannya, kemudian kita tanam peremajaan, ini harusnya dapat kredit. Nah tapi ada ketentuan untuk mendapat kredit, tidak asal dapat kredit ya Pak Ruanda, tapi harus ada hitungannya, metodologinya, dan itu harus dari awal. Jadi ini memang challenge, bagaimana kita tidak kehilangan momentum Pak Ruanda. Sekarang rakyat kita sedang melakukan replanting, supaya kita sudah mulai bisa menghitung, kita sudah mulai masuk mekanisme metodologi untuk mendapatkan kredit karbon tersebut Pak Ruanda. Ini yang sampai sekarang informasinya belum ada penghitungan untuk kebun ya Pak. Ya ini yang mungkin dengan Gapki Pak, penghitungan karbon ini harus dengan teman-teman dari kehutanan Pak, karena kalau tidak dibuatkan metodologinya, formulanya dan lain-lain, nanti replanting kita kehilangan waktu menghitung dari awal berapa yang kita bisa kontribusi dari replanting yang kita lakukan. Mungkin itu yang harapan kita ke depan, mungkin dengan dukungan dari Lemhanas ini bisa ini ya Bu ya, teman-teman LHK bersama-sama ya, metodologi penghitungan karbon kredit ini masih beda-beda ya, kita perlu satu dan yang autoritinya ada di Pak Ruanda. Jadi mudah-mudahan di Pak Edi, Pak Ketua Gapki, Pak Ruanda dipepet aja biar bantu ngitungin, biasanya cepet kok. Dulu kalau saya nyontek sama dia soalnya. Jadi kemudian yang lainnya adalah program biodiesel. Nah saya yakin sih ini salah satu yang kita program nasional kita yang kita laksanakan secara konsisten sejak tahun 2015, sebenarnya bukan 2015, sejak tahun 2006, tapi jalannya terseok-seok. Akhirnya tahun 2015 kita bisa betul-betul sangat bangga dengan program biodiesel kita, karena konsisten sejak kita berlakukan 2015 dengan dukungan BPDP, tidak pernah kita menghentikan ataupun menurunkan target penyerapan pencampuran biodiesel ke fosil kita. Meskipun godaannya banyak sekali Bu. Waktu itu harga minyak fosil turun, ini harusnya biodieselnya, harga sawit kita tinggi, turunin dong targetnya. Tapi alhamdulillah ya, kebijakan nasional kita tidak bergeming. Mau turun harga fosil, mau berapapun harga fosil, itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah kita konsisten mengurangi emisi, sekaligus mengurangi emisi dan menjaga udara bersih kita. Jadi itu yang kita bangga sekali Bu. Bahkan pasar global pun juga mengakui policy biodiesel kita di Indonesia ini. Dan tadinya kan di awal-awal Bu, kita kalau pergi ke seminar-seminar di global itu, paling juga cuma berlaku setahun. Di Indonesia itu kan sangat rentan dengan perubahan-perubahan kebijakan. Ya begitu kita sudah berlangsung berapa tahun nih, 2015 9 tahun, alhamdulillah negara-negara lain akhirnya menghargai, mengapresiasi policy biodiesel kita yang kita jalankan secara konsisten, dan akhirnya tidak main-main dengan harga CPO kita. Harga CPO kita naik turun tapi masih ada di level yang tinggi, karena harus kita yakini, karena kita punya biodiesel. Kalau you tidak mau beli, kita bisa bakar semuanya.
itu memang disampaikan oleh, kita bisa naikkan menjadi B100 kalau memang tidak bisa, karena teknologinya sudah ada. Dan ini adalah sebenarnya policy yang menjadi bargain untuk menjaga stabilitas harga kelapa sawit, sekaligus kontribusi terbesar kita untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi mungkin ini semuanya kita jangan berhenti. Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada pagi hari ini, kesempatan yang luar biasa saya bisa berdiri di gedung ini. Dan dua paparan sebelumnya, perempuan-perempuan luar biasa yang sudah berbicara mengenai sawit, rasanya tugas saya semakin ringan ini Pak, karena sudah banyak sekali juga paparan saya yang ada di paparan-paparan Bu Reni dan Bu Musdalifah. Dari judul seminar kita hari ini, strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan guna meningkatkan kredit karbon. Jadi dua yang bisa saya tangkap dari sini adalah meningkatkan kredit karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kalau dari kami, dari KLHK, ini banyak di sektor hulunya, tentunya akan banyak berbicara mengenai kredit karbon ini bagaimana kita akan menyiasati ini. Artinya apa? Di on-farm-nya. Kalau di emisi gas rumah kaca ini, saya yakin ini pasti lebih banyak di pabriknya, di industrinya. Tadi sudah bicara dengan Bapak di meja tadi bahwa kita harus berdiskusi lebih banyak lagi bahwa kelapa sawit ini cakupannya sangat luas sekali, dari hulu sampai hilir semuanya melibatkan beberapa sektor yang terlibat di dalam pelaksanaan ini. Tugas yang disampaikan di dalam TOR untuk saya juga ada 5 pertanyaan yang cukup berat, sehingga saya memilih judul ini, perbaikan tata kelola sawit dalam kawasan hutan. Bapak Ibu sekalian, di KLHK regulasi mengenai sawit ini sudah banyak sekali. Ya, dari undang-undang KLHK sendiri bagaimana kita harus menyiapkan areal kawasan untuk kepentingan bukan kehutanan. Ya, kemudian di UJK, kemudian di Perpres 23/21, kemudian di PP 24, kemudian bahkan di Permen LHK nomor 7 2021 bagaimana kita mengalokasikan penggunaan lain atau kegiatan non kehutanan di areal kawasan hutan kita. Berikut, ini adalah bagaimana sejarah panjang KLHK menangani mengenai keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit ini dari tahun 1990, 96, tahun 2010, 2012, berikut. Next. Dan ini yang terakhir, UUCK, semua peraturan sebelumnya sudah dicakup di dalam UUCK kita dan turunannya, sehingga kita betul-betul siap untuk menyelesaikan masalah penggunaan kawasan hutan di dalam sawit di penggunaan kawasan hutan ini. Bapak Ibu sekalian, dari sini semuanya bisa saya singkatkan atau saya summarize berikut yang ada di UUCK. Next. Loh kok ini?